datang. Bapak Rio. Dengar Anda kembali ke sini untuk menikah dan punya anak, untuk melanjutkan garis keturunan keluarga Jaya. Jadi, rumor itu benar. Dengar keluarga Jaya memiliki satu-satunya pewaris pria selama 9 generasi, silsilah keluarga kecil. Gadis mana yang cukup berani, dia tidak mandul, kan? Jadi, tentang tunangan Anda, Bapak Rio, bisakah Anda memberitahu kami? Ya, Bapak Rio, ceritakan. Ayah, Ceritakan kepada kami. Ya, ceritakan. Ceritakan. Ceritakan, Bapak Rio. Hei, semuanya. Rio sudah kembali ke sini untuk mengambil alih grup Jaya. Semua pembicaraan tentang melanjutkan garis keturunan hanya rumor. Tapi memang benar keluarga Jaya memiliki satu-satunya pewaris pria selama 9 generasi, silsilah keluarga kecil. Bagian itu benar. Hari ini, atas nama bibi saya meminta semua teman media di sini untuk membantu Rio mencari istri. Wanita manapun dari keluarga kaya, yang percaya keluarga besar adalah berkah dan sangat subur, bisa kencan buta dengan Rio. Selama dia memberikan anak bagi keluarga Jaya, keluarga akan memperlakukannya dengan baik, sangat baik. Kamu mau mati? Apa? ayah, akhirnya aku menemukanmu. Ayah, Dia bilang ayah. Ayah? ya Tuhan, Bapak Rio sudah punya anak perempuan. Siapa gadis yang beruntung itu? Aku tidak kenal kamu. Kamu salah orang. Aku tidak salah orang. Ibu bilang kamu ayahku. Rio, bukankah ini foto daftar kehormatan universitasmu? Bagaimana dia bisa merobeknya? Aku tidak kenal ibumu. Ibumu mencuri fotoku, Angga, dan menyuruhmu ke sini untuk menjebakku. Sebaiknya kamu pergi sekarang. Jadi kamu pembohong kecil, ya? Di mana orang dewasa? Bawa pembohong kecil ini pergi. Ibuku bukan pencuri, dan aku bukan pembohong. Silakan periksa. Aku tidak punya waktu untuk permainan kecilmu. Kalau dia tidak menginginkannya, aku mau. Kalau kamu bohong, kamu dan ibumu akan dalam masalah besar. Kamu masih ingin aku memeriksa? Ya, aku mau. Ibu ayah tidak mau mengakuiku. Dia bahkan menyebutku pembohong. Apa dia tidak menyukaiku? Dia hanya tidak tahu kalau Ayu adalah putrinya. Begitu dia tahu, dia akan lebih menyayangi Ayu daripada siapapun di dunia. Ayah-ayah lain semua tahu anak mereka sendiri. Kenapa ayahku tidak mengenalku? Maafkan ibu, Ayu. Ini semua salah ibu. Jangan menyerah, ya? Dia satu-satunya keluargamu di luar sana. Kamu harus kembali padanya. Aku akan mencari ayah lagi. Ibu tidak melakukan kesalahan apapun. Aku akan mohon padanya untuk menyelamatkanmu. Tidak, jangan sebut aku di depannya. Aku hanya ingin kamu sehat, itu saja. Ayahmu dulu adalah mahasiswa miskin yang membiayai kuliahnya sendiri. Meski sekarang agak sukses, dia tidak bisa melampaui keluarga perkasa. Jika dia bisa melindungimu, itu sudah cukup bagiku. Ibu tidak tahu kalau ayah adalah bos besar. Haruskah aku beritahu dia? Rio, janganlah melampiaskan kebencianmu padaku kepada putri kita. Oke? Kalian para pembunuh. Kita hidup di negara hukum, bukti itu penting. Setelah ayahmu mati, grup perkasa akan tunduk padaku. Sebaiknya kau ikuti saja. Kau tidak ingin pacarmu yang tidak berguna itu berakhir seperti ayahmu dan lenyap dari dunia ini selamanya, kan? Kau pikir aku peduli dengan semua yang kau lakukan ini?
Dewi. Aku benci kamu. Kenapa aku bermimpi tentang dia? Ibu, ayah, Aku dengar ada gadis kecil memanggilmu ayah. Nah, di mana dia? Cepat tunjukkan pada kami. Rio tidak mau menerimanya. Dia menyuruh anak itu pergi. Dia sudah pergi. Ibu, ayah, aku ada rapat. Kalau tidak ada hal lain, jangan main-main dengan berandal ini. Hei, anak nakal. Aku belum selesai bicara. Kamu juga. Kenapa kau tidak menghentikannya? Rio tidak tahu apa-apa. Apa kau juga tidak tahu? Tepat, kami hanya punya satu pewaris laki-laki selama 9 generasi. Sejak kejadian itu, Rio bahkan tidak mau menyentuh tangan wanita. Jadi gadis kecil ini bisa jadi anak satu-satunya dari generasi ke-10 keluarga Jaya. Anak tunggal. Astaga, Anak tunggal, lihat betapa kau mengacaukannya. Paman dan Bibi. Kenapa kau terburu-buru? Lihat ini. Ini milik gadis kecil itu. Dan ini milik Rio. Anak malang ini. Aku tidak kasihan ibu. Ibu bilang aku punya ayah. Kami akan jadi keluarga lagi segera. Baik, semoga keinginanmu cepat terkabul. Terima kasih, Ibu. Hati-hati pulang, Ayu. Sampai jumpa lagi ibu dah. Aku pulang sekarang. Ini makanan yang diberikan tetangga tua kita kemarin. Terima kasih. Ya ampun. Si kecil. Akhirnya dapat kamu. Ayah, Ayu masih anak-anak. Jangan menakutinya. Aku yang urus. Jangan takut, ini hanya Ani dan kakek Rahmat. Mereka keluargamu. Mereka tidak akan menyakitimu. Kami hanya ingin menanyakan sesuatu. Ayu, kamu tahu tentang kunci? Di mana ibumu menyembunyikannya? Apakah yang baru aku taruh di meja? Kunci itu? Bukan yang itu. Ayu, jangan. Ini kunci brankas, sedikit lebih besar dari yang ini. Pernah lihat? Apa yang terkunci di brankas adalah teknologi inti perusahaan. Sesuatu yang begitu penting, siapa lagi yang akan diberi ibumu kalau bukan kamu? Kamu mau bilang atau tidak? Ayolah, itu teknologi kakek. Kamu tidak boleh mengambilnya. Anak nakal. Masih keras kepala, ya? Yah, proyek di sisi selatan kota, milik Rio. Kenapa kau berteriak? Apa maksudmu, milikku? Hasil tes sudah keluar. Gadis kecil yang dulu itu adalah anak kandung Rio. Gadis kecil tadi adalah anakmu. Apa kamu bercanda? Aku tidak tahu. Mungkinkah itu benar-benar dia? Dia memang dari keluarga Jaya. Kau lihat itu, sayang, kita punya cucu perempuan. Kulihat. Prioritas sekarang adalah mendapatkan anak itu kembali. Dia generasi ke-10 dari keluarga Jaya.
anak tunggal, dan dia tidak bisa dibiarkan di luar sana. Ayah, aku tidak punya. Ayu, sayang, berikan kuncinya. Ani akan mengajakmu tinggal di rumah terbesar dan memakai baju terindah. Oke? Aku benar-benar tidak tahu. Tolong Ani, biarkan aku pergi. Biarkan ibuku pergi. Seperti gadis Dewi itu, kedua anak nakal yang tidak tahu berterima kasih. Seharusnya aku membiarkanmu mati di sana. Kamu seharusnya mati di sana. Kaulah yang menyakiti ibuku. Ya, terus kenapa? Grup perkasa, sekarang ini tidak ada hubungannya dengan ibumu. Apa hak dia untuk menguasai teknologi inti? Apa hak? Ibu terus menangis dan menangis. Yang dia lakukan hanya menangis. Ibumu tidak akan pernah keluar dari sana. Ada apa dengan foto itu? Pemakaman? Kunci brankas. Ini milik ibuku, jangan ambil, berikan padaku. Gadis kecil itu tinggal di sini. Sayang, pulang bersama nenek. Haha, pelan-pelan. Hei, pelan-pelan. Sayang tidak akan pergi kemanapun. Berikan padaku, atau aku akan membunuhmu. Ah, berani kau menggigitku? Lepaskan. Ah, ayah. Dia tidak mati, kan? Kami menyelamatkan nyawa anak ini saat itu. Hanya untuk menemukan kuncinya. Sekarang setelah kami menemukan kuncinya, saatnya mengirimnya pergi. Hei. Berhenti. Lepaskan aku. Ayah, aku benar-benar anakmu. Ibu juga bukan pembohong. Ayah tahu segalanya. Ayah akan melindungimu. Hei, berhenti. Kau boleh membawanya, tapi tinggalkan kuncinya. Kunci apa? Kunci ini. Ini yang kakek dan ibu tinggalkan untukku. Tolong ayah, jangan biarkan siapapun mengambilnya. Baiklah, terserah kamu, tidak ada yang mengambilnya. Hei, berandal. Kau bukan siapa-siapa. Hak apa yang kau punya untuk ikut campur urusan keluarga perkasa? Tepat. Hanya pewaris grup perkasa yang berhak atas kunci ini. Dasar ayah tiri murahan, jika kau berani mengincar Sterling, lupakan saja. Sentuh anakku, kau akan mati mengenaskan. Hajar mereka, apa yang kau lakukan? Ah, Berani kau sentuh cucuku. Hajar mereka keras-keras. baik, baik. Coba periksa Ayu. Bapak Rio, jangan khawatir. Nona muda hanya luka ringan. Jangan sampai terkena air. Nanti cepat sembuh. Hanya kondisi fisiknya. Dokter, selamatkan cucu saya. Berapapun biayanya, kesehatannya sangat buruk, mungkin karena kurang gizi berkepanjangan. Setelah dibawa pulang, pastikan dia mendapat cukup nutrisi. Oh, kasihan sayang. Kamu hidup seperti apa? Ini menyedihkan hati nenek. Dewi, kamu tidak hanya mengkhianati cinta kita, tapi juga menyiksa putri kita. Aku salah besar tentangmu. Jadi begini cara Dewi merawatmu? Mama sangat sayang padaku. Mama tidak mau lakukan itu. Baiklah, baiklah, jangan bicarakan masa lalu. Yang penting kamu sudah kembali. Karena dia mengembalikanmu padaku. Mulai sekarang, kamu hanya punya ayah, tidak ada mama. Mulai sekarang, kamu hanya punya ayah. Tidak ada ibu. Ayah sepertinya tidak menyukai ibu. Bagaimana cara membujuk ayah untuk menyelamatkan ibu? Kita bicarakan nanti.
Jangan merusak kesenangan anak itu. Betul. Kalau tidak bisa bicara yang benar, minggir. Bangun, bangun. Sayang, pulanglah bersama kakek dan nenek. Kami sudah menyiapkan banyak hadiah untukmu di rumah. Ayo pulang. Dan lihat apakah kamu suka. Terima kasih kakek dan nenek. Uang yang kalian keluarkan untukku akan kubayar saat aku besar nanti. Dasar anak konyol, apa yang kamu bicarakan? Semua uang keluarga Jaya adalah milikmu. Kamu bisa menggunakannya sesukamu. Ayo, kita pulang. Apa yang kamu lihat? Pulang. Bicara lain tapi maksudnya lain. Kamu akan menyesal cepat atau lambat. Selamat datang di rumah, Nona Ayu. Cepat, ambilkan semua yang sudah kusiapkan untuk sayangku dan bawa semuanya ke atas. Ayah tidak tahu apa yang kamu suka, jadi dia membelikan semuanya untukmu. Lihat apakah kamu butuh yang lain. Ibu benar, ayah benar-benar paling mencintaiku. Jika aku memohon ayah untuk menyelamatkan ibu, apakah dia akan setuju? Ada apa? Apa kamu tidak suka? Ya, aku suka. Ibu tidak ingin aku membicarakan dia di depan ayah. Aku tidak bisa terburu-buru. Ibu Rio, Bapak Rio Senior, makan siang sudah siap. Ayo makan bersama nenek, sayang. Mulai besok, aku akan mencari ahli gizi dan spesialis perawatan anak. Mulai sekarang, kebutuhan sehari-hari Ayu akan sepenuhnya ditangani oleh mereka. Mereka harus yang terbaik, berapapun biayanya. Jangan biarkan sayangku menderita. Paman dan Bibi, jangan khawatir. Aku akan mengawasinya. Untuk putri kecil kita, hanya yang terbaik di dunia. Babi goreng tumis itu hidangan favorit ibu. Aku berharap bisa membawanya untuk ibu. Ayah, bisa kita kemas sisa makanannya? Kenapa dikemas? Aku ingin memberikannya kepada ibu. Berikan saja kalau mau. Mulai sekarang, apapun tentang dia, kamu yang putuskan, tidak perlu bilang padaku. Ardi. Santai saja. Ada urusan di kantor. Hei, Rio. Tunggu aku. Paman dan Bibi, aku pergi juga. Ayo. Paman akan menemuimu besok. Kakek dan nenek masih makan? Tidak, kami sudah selesai. Ibu pasti senang lihat tumis babi. Ayo antar ibu makan. Anak ini masih kepikiran ibunya. Wajar anak rindu ibunya, Rio memang keras kepala. Dia sudah dendam bertahun-tahun. Itu semua salahmu dulu, membuat Rio menyembunyikan identitasnya sebagai pewaris grup Jaya, dan membuatnya mencari nafkah sendiri. Kalau tidak, kedua anak itu tidak akan berakhir seperti ini. Dewi itu mata duitan. Itu karakternya yang jelek. Bagaimana bisa kau salahkan aku? Tapi, kalau Dewi bisa membesarkan anak sebaik Ayu, karakternya pasti tidak seburuk itu. Pasti ada yang lebih dari kejadian dulu. Rio, ini bukan jalan menuju perusahaan, kan? Diam. Kamu terus bilang Ayu nggak boleh nyebut ibunya. Kupikir kau sangat tidak berperasaan. Dan ini kau, menguntitnya. Katakan satu kata lagi. Dan kau keluar. Ikuti aku. Baiklah. Kenapa Ayu di penjara? Apakah Dewi di penjara? Maria, Bagaimana kau bisa terluka? Aku baik-baik saja, Maria. Jangan bilang ibu. Maria, tolong berikan ini kepada ibu. Kakek, nenek, dan paman sangat baik padaku.
Barang yang ibu suruh aku jaga belum diambil oleh orang jahat. Maria, bilang ibu untuk menunggu lebih lama. Aku pasti akan meyakinkan ayah untuk menyelamatkan ibu. Apa yang kau lakukan di sini? Ayah. Kalian berdua. Apa yang kalian lakukan di sini? Kamu pasti ayah Ayu. Halo? Ayah, dia teman ibu. Dia sering merawatku. Babi goreng itu sebenarnya untuknya. Ayu benar. Kenapa aku tidak tahu? Dia punya teman yang bekerja di penjara. Banyak hal yang tidak kamu tahu, masih banyak lagi. Sampaikan pada Dewi dari aku. Dia bahkan tidak bisa merawat anaknya sendiri tanpa minta tolong orang lain. Dia hampir tidak layak menjadi seorang ibu. Hak asuh Ayu akan menjadi milikku mulai sekarang. Jika dia ingin melihat anak itu, dia harus menemuiku sendiri. Tidak. Sampai jumpa ibu. Kamu tidak membiarkan ibunya melihat anak itu, kan? Kamu sebenarnya hanya ingin melihat ibu anak itu, kan? Ayah, apakah ayah akan marah jika aku bertemu ibu? Dia ibumu. Kamu bebas menemuinya. Bagaimana jika ibu dalam bahaya? Apakah ayah akan melindunginya? Meskipun dia dalam bahaya, bukan urusanku untuk melindunginya. Ayah, apakah ayah masih mencintai ibu? Ayah bilang jangan bicara tentang ibu di depan ayah. Aku bilang aku tidak tahu. Lalu kenapa kamu masih bertanya? Aku hanya ingin bertanya, anak-anak lain semua tinggal bersama ibu dan ayah mereka. Aku juga ingin begitu. Ibu adalah satu-satunya orang yang ayah pernah cintai. Ibumu yang tidak lagi mencintai ayah. Ini tumis babi kesukaan Rio. Rio, bagaimana aku bisa melindungimu? Ini tumis babi yang baru aku buat. Tunggu. Rio. Ayo kita putus. Apa? Apa karena aku dulu ngomongin pernikahan? Itu bikin kamu tertekan? Kamu benar-benar miskin. Apa kamu pikir kamu layak untuk keluargaku? Apa kamu main-main sama aku? Aku cuma pakai kamu buat senang-senang. Sekarang aku bosan sama kamu. Ada apa di rumah? Aku bisa bantu kamu. Aku sebenarnya dari keluarga Jaya. Aku sekarang sama Bapak Santoso. Setelah bersamanya, aku sadar kamu nggak berharga sama sekali. Keluar. Dewi. Aku benci kamu. Kamu memang harus benci aku. Dewi.
Kalau dulu kamu tidak mengkhianati cinta kita, putri kita, seharusnya dibesarkan oleh kedua orang tua, tumbuh dengan kasih sayang. Aku akan berikan putri kita semua cinta di dunia. Tapi aku tidak akan pernah memaafkanmu. Ayu, kesini ke nenek. Nenek membuatkanmu kue mangkuk. Boleh aku, di depan ayah, bicara tentang ibu hari ini. Ibu bilang kamu tidak akan pernah tahu sampai kamu mencoba. Boleh aku bawa ke kantor untuk ayah? Tentu saja boleh. Kamu sangat perhatian, sayang. Ayah, Ke sini, kue mangkuk yang diberikan nenek, aku tidak tega memakannya. Aku simpan untukmu, ayah. jadi kamu bawakan aku kue mangkuk, ya? Kamu bekerja sangat keras. Aku akan pijat kamu, ayah. Ayo, apa yang kamu lakukan? Apakah ayah sedang mood baik hari ini? Lumayan. Kalau begitu, ayah, boleh aku cerita tentang ibu? Dia suruh kamu ke sini? Mau diapakan kamu? Ibu sangat sayang padaku. Dia tidak akan memanfaatkanku. Apa yang dia lakukan sampai bisa cuci otak kamu? Sampai kamu berbohong seperti itu untuknya? Putri dari Rio, tidak perlu memberi hadiah, atau pakai trik kecil seperti pijat untuk menyenangkan orang. Dia membesarkanmu tanpa tulang punggung. Dia tidak pantas menjadi ibumu. Jangan berani-berani bicara soal ibu seperti itu, atau aku tidak akan memanggilmu ayah lagi. Kamu bilang apa tadi? Aku bilang aku tidak mau kamu jadi ayahku. Kamu bukan ayahku. Ada apa? Oh, ada apa? Si nakal kecilku. Jangan nangis. Sayang. Kalau kakek dan nenek tahu, mereka akan menghajar ayahmu. Dia ayah yang jahat. Aku tidak mau dia. Aku mau ibuku. Ibuku dijebak dan dikirim ke penjara. Jadi kenapa ibumu pergi saat itu, ayahmu? Ibumu benar-benar mencarikanmu, ayah tiri. Tidak, itu tidak benar. Aku lahir di penjara. Maria dan ibu di penjara yang membesarkanku. Apa maksudmu sebelum ibumu melahirkanmu, dia sudah di penjara? Ayu tidak tahu apa yang terjadi pada ibunya. Dia hanya menjalani hidup yang sulit. Turunkan aku. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Kita belum menikah. Kamu tidak boleh menyentuhku. Apa kamu benar-benar mengira aku akan menikahi pecundang sepertimu? Apa yang kamu lakukan? Ah, pembunuhan. Belakangan aku tahu Doni punya utang judi yang besar. Dia terlalu takut memberitahu keluarganya. Rahmat setuju membantunya. Tapi dengan syarat mereka memasukkan aku ke penjara. Belakangan, aku melahirkan Ayu. Dan mendapat kesempatan pembebasan bersyarat. Ayah, ini dia. Rahmat tidak bisa menemukan brankas dengan teknologi inti. Tanpa kunci, dia tidak akan pernah mendapatkan kepercayaan pemegang saham. Masa pembebasan bersyarat berakhir. Ayu harus mencari ayahnya. Kamu harus bertahan hidup. Seperti ayahmu. Hidup dengan martabat. Jujur dan lurus. Ibu tidak mendidikku menjadi anak yang nakal. Ibu hanya ingin aku menemukan ayahku. Itu untuk melindungiku, ayah. Jangan salahkan ibu ya. Bawa dia pulang dulu. Aku akan menyelidiki ini sampai tuntas. Ayu, jadilah anak baik. Pulang dengan paman. Ayah, apakah kau akan menyelamatkan ibu? Ibu anakku bukan seorang penjahat.
Inilah yang aku temukan. Berkas kasus dari dulu. Dewi dituduh melakukan percobaan pembunuhan. Korbannya adalah Doni, putra tertua dari keluarga Jiang. Doni adalah orang yang benar-benar kucintai. Kau tidak ada apa-apanya dibanding Doni. Itu dia. Itu kesaksian paman Dewi, Rahmat, dan sepupunya, Clara. Mereka bertengkar karena hadiah pertunangan. Dewi menuntut 10 juta rupiah yang keterlaluan. Doni menolak. Mereka terlibat perkelahian. Dewi menusuk Doni. Keluarga perkasa tidak membutuhkan uang hadiah pertunangan itu. Tapi masalah utamanya adalah, dari penangkapan hingga vonisnya, hingga semua tuduhan, dia tidak membantah satupun, sepertinya dia tidak sabar untuk masuk penjara. Mungkinkah ada orang di luar yang lebih berbahaya? Atau dia bersembunyi dari seseorang? Kau pikir dia bersembunyi? Itu bukan tidak mungkin. Coba pikirkan dulu, dia mengira kau miskin, ingin menikah demi uang. Tapi dia tidak menjadi istri kaya. Malah, dia menjadi pembunuh. Siapa yang paling memalukan baginya untuk dihadapi? Mantan yang mengecewakan, tentu saja. Dan juga, Doni ini, dia seorang penjudi kompulsif. Dia sudah terlilit hutang sejak lama. Cedera saat itu tidak serius sama sekali, tapi laporan medis mengatakan parah, tingkat 1. Itu sebabnya Dewi mendapat hukuman 10 tahun. Pasti ada yang tidak beres. Dulu. Seorang wanita hamil yang rentan, bagaimana dia bisa melawan sekumpulan rubah tua licik? Sangat menyedihkan. Siapkan tim hukum grup Jaya. Aku akan membatalkan vonis. Apa? Maksudmu Dewi akan segera keluar penjara? Ya, penilaian cedera waktu itu ditemukan dipalsukan. Doni sedang diselidiki. Dewi akan segera keluar. Bilang pada Doni untuk tutup mulut. Jangan biarkan dia mengkhianati kita semua. Dewi masih membuat masalah di dalam, dia bahkan merayu pria untuk membantunya. Ayah, apa maksudmu Dewi punya orang di belakangnya? Apalagi, jika dia punya kekuatan sebanyak itu, dia tidak akan mendapatkan hukuman selama itu. Dia pasti berhubungan dengan Sugar Daddy. Jika aku tahu, seharusnya aku sudah membunuhnya di sana 6 tahun lalu. Oh tidak, ayah. Kita masih belum menemukan kunci brankas. Jika Dewi keluar sekarang, anggota Dewan Lama mungkin tidak mau mendengarkan kita lagi. Kita kehabisan waktu. Jangan lagi bersikap lemah, bagaimanapun caranya. Baik. Ayu, ibu akhirnya bisa melihatmu tumbuh besar. Rio, Tanpa aku, kau lebih buruk dari anjing. dia masih membenciku. Aku tahu. Kamu menemukan bukti yang membantuku keluar dari masalah. Aku hanya tidak ingin ibu dari putriku disebut sebagai pembunuh. Kamu tidak benar-benar mengira aku mencoba membantumu, kan? Tidak kukira. Bagaimanapun, kamu membantuku. Aku berhutang budi padamu. Aku akan membalasnya. Tidak perlu menunggu. Aku akan memberimu kesempatan di sini, sekarang juga. Nona Dewi, ini kesepakatannya. Coba lihat. Jika semuanya baik, silakan tanda tangani. Kamu ingin aku melepaskan Ayu. Kamu curang. Kamu masuk penjara. Sekarang, kamu bukan lagi pewaris keluarga perkasa. Kamu pikir, dengan segala yang tersisa, masih berhak untuk membesarkannya. Dia benar. Aku tidak punya apa-apa lagi. Rahmat tidak akan membiarkanku tenang. Dan aku juga tidak akan mengampuninya. Ayu akan dalam bahaya bersamaku. Dia tampaknya baik-baik saja. Menyerahkan Ayu kepadanya, apa yang harus aku khawatirkan? Ngapain melamun? Jika kamu tidak mau menandatangani, tidak apa-apa, selama kamu dan aku akan menandatangani.
Kamu menandatanganinya tanpa melihat. Apa kamu tidak takut bahwa mulai sekarang, kamu tidak akan pernah melihatnya lagi? Aku tahu kamu tidak akan menyakiti Ayu. Dan Ayu tidak akan melupakanku, aku ibunya. Kita masih memiliki kepercayaan itu, loh. Kepercayaan? Dulu, aku selalu percaya kamu tidak akan meninggalkanku. Lepaskan aku. Dulu, aku meninggalkanmu di sini. Aku selalu percaya kamu tidak akan meninggalkanku. Rio. Jangan begitu. Sebelum kamu mencium pria lain, sebelum kamu naik ke mobil pria lain, aku selalu percaya kamu tidak akan meninggalkanku. Tapi apa gunanya kepercayaan? Katakan padaku, apa gunanya kepercayaan? Rio. Maaf. Aku juga tidak ingin kehilanganmu. Maaf. Aku pikir kamu akan segera melupakanku. Aku hanya ingin kamu baik-baik saja. Mulai sekarang, tanpa izinku, kamu tidak boleh melihatnya. Aku tahu kau membenciku. Aku janji, aku tidak akan muncul di depanmu lagi. Jaga Ayu. Aku mengandalkanmu. Bu, kenapa ibu menangis? Aku tidak apa-apa. Kunci yang kuberikan padamu. Kau masih menyimpannya? Ayu. Mulai sekarang, kau dengarkan ayahmu, ya? Apapun yang kulakukan, itu tidak ada hubungannya denganmu. Bu, jangan pergi. Tolong jangan pergi, Bu. Aku akan memohon pada ayah agar ibu tetap di sini. Bu, jangan tinggalkan aku. Perusahaan berhutang banyak kepada kalian berdua, bapak-bapak, selama 2 tahun terakhir. Aku bersulang untuk kalian atas nama ayahku. Haha, keponakanku tersayang. Diam-diam memenangkan hati para pemegang saham perusahaan, itu tidak keren. Wah, Dewi, lama enggak ketemu. Haha, Kalian ngapain di sini? kami kesini untuk melihatmu. Tentu saja, Dewi, apa trik baru yang kamu pelajari untuk merayu pria? Kamu bahkan berhasil mengelabui Rahmat dan Bapak Setiawan untuk ikut Hohem PH. Kami sedang membicarakan bisnis. Tidak ada yang seperti yang kamu tuduhkan. Tentu aku percaya padamu. Tapi Dewi tersayang ini? Ya, itu lain cerita. Apa maksudmu? Apakah ada sesuatu yang tidak kami ketahui? Kasus ini sudah ditutup selama 6 tahun. Tiba-tiba, ada orang penting turun tangan, dan Dewi dibebaskan. Apa kalian berdua tidak merasa aneh? Nah, Dewi, selain tubuhnya, apa lagi yang dia miliki? Apa yang kamu lakukan? Cuci mulut kotormu. Kamu gila. Ayahmu. Perusahaan. Jika kamu menyerahkannya kepada seseorang dengan catatan kriminal, kamu akan menyaksikan perusahaan bangkrut dan reputasinya hancur. Lagi pula, dia bahkan tidak tahu tentang itu. Dilaporkan sebagai gelandangan. Semua kejadian waktu itu, aku dijebak sejak awal. Sekarang aku sudah terbukti tidak bersalah. Secara hukum dan sah. Adapun orang penting itu. Rahmat, kamu membuatku tersanjung. Jika aku punya orang penting yang mendukungku, keluargamu tidak akan senyaman ini. Apa kamu mengancamku? Cukup. Aku percaya pada Bapak Sentosa Senior. Aku juga anggota Dewan. Karena dia memberikan kunci brankas kepada Nona Sentosa, maka Nona Sentosa adalah CEO Grup Sentosa. Nona Sentosa.
Tapi kami punya syarat. Grup Perkasa telah kehilangan banyak mitra dalam beberapa tahun terakhir. Kalian berdua, siapa yang bisa membawa lebih banyak investasi ke Grup Perkasa? Kami berdua bersedia melepaskan 5% masing-masing. Biarkan dia memimpin Grup Sentosa kembali ke puncaknya. Bagus, haha. Kalau begitu, mari kita adakan kontes. Saham saya ditambah 10% lagi sudah mengalahkan apa yang ayahmu berikan padamu. Artinya, aku pemegang saham terbesar Grup Sentosa. Kekuatan yang tak bisa digoyahkan siapapun. Akulah yang bertanggung jawab, mengerti? HBH. Dewi, kamu tidak bisa mengalahkanku. Hahaha. Jadi bagaimana jika kamu punya kuncinya? Aku tidak percaya. Siapa yang mau berinvestasi pada pembunuh? Poin bagus. Ayah, ayo pergi. Bapak Hadi, Bapak Hadi. Bapak Hadi. Dia pernah membantu Anda sebelumnya. Bapak Hadi. Bapak Sentosa Senior telah meninggal dunia, terus memikirkan masa lalu, dan jangan salahkan Bapak Hadi karena melupakan bantuan lama. Bapak Setiawan, tolong beri saya 10 menit. Saya punya proyek bagus di sini. Sudah kubilang, aku tidak berbisnis dengan mantan narapidana, meskipun kamu putri Bapak Sentosa Senior. Bapak Setiawan, saya dijebak. Lihat saja proyek ini. Proyek ini benar-benar. Ayah, ini semua salahku. Aku gagal melindungi perusahaanmu. Dan aku tidak bisa melindungi Ayu. Aku kehilangan orang yang paling kucintai. Apa kau pikir aku benar-benar tidak berguna? Tidak. Aku tidak bisa menyerah. Ayu masih menungguku. Jika aku kalah, bagaimana aku bisa menghadapi Ayu? Aku dengar kapitalisasi pasar Grup Jaya lebih dari 100 miliar dolar. Sekarang ini salah satu dari 10 perusahaan terbesar di dunia. Semua berkat Bapak Rio, dia brilian, tampan dan kaya. Jika aku bisa bertemu dia sekali saja, aku akan mati bahagia. Bapak Rio. Rio. Apa yang ada di pikiranmu? Jika dia adalah tuan muda keluarga Jaya, kenapa dia harus bekerja keras untuk membiayai kuliahnya? Aku tidak akan khawatir tentang keselamatannya. Dan jatuh ke dalam perangkap rahmat. Kapitalisasi pasar lebih dari 100 miliar dolar. Jika aku bisa mendapatkan dukungannya. Dewi menanyakan jadwal CEO Grup Jaya. Sepertinya dia ingin kamu berinvestasi. Dia akhirnya datang padaku. Dia mencari Bapak Rio, bukan Rio. Beritahu dia bahwa jam 8 malam ini, Bapak Rio akan berada di bar malam. Kau akan membantunya? Bar malam, kamar V110. Bapak Rio pasti tahu cara menikmati hidup. Ibu, Nona muda. Nona muda. Nona muda. Ada yang salah. Nona muda hilang.
Wah, sudah lewat jam 8. Dewi pasti sudah sampai. Kamu masih belum pergi? Apa buru-buru? Kalau minta tolong, tidak perlu terburu-buru. Kamu jelas-jelas ingin pergi seperti gila. Kenapa masih pura-pura susah? Apa? Kumpulkan semua orang untuk mencari Ayu sekarang juga. Jika terjadi apa-apa padanya, kamu yang bertanggung jawab. Ayo. Halo, Ibu. Apakah Anda teman Bapak Rio? Ya, benar. Apakah Bapak Rio di dalam? Ya, ada. Bapak Rio di kamar A30. Saya akan mengantar Anda ke sana. Oke. Ini kamu. Kalian yang memberiku berita palsu itu. Berita itu tidak palsu. Bapak Rio akan datang hari ini. Tapi kamu, Dewi, tidak akan bisa menemuinya. Kamu yang menyuruh pelayan itu tadi, kan? Cukup pintar, Dewi. Oh, iya. Hampir lupa memperkenalkanmu. Ini, Bapak Pratama dari Grup Makmur. Orang yang selama ini menghindarimu, putra sulung Grup Makmur. Ayahku menyuruhku menyampaikan sesuatu. Bapak Dewi Senior tetaplah Bapak Dewi Senior, dan kamu tetaplah kamu. Dia tidak akan memberimu seorang pembunuh, 1 sen pun. Dewi, aku bilang, menyerah sajalah. Grup perkasa milik ayahku dan aku. Jangan terlalu sombong. Aku tidak akan menyerah. Dewi, kau akan menginap di sini malam ini. Aku tidak akan memberimu kesempatan bertemu Bapak Rio. Sejujurnya, Grup Makmur telah memutuskan untuk berinvestasi 100 juta rupiah pada Rahmat. Dan kamu, belum mendapatkan 1 sen pun investasi sejauh ini. Kamu sudah kalah. Bapak Pratama, maksud Anda apa? Di kota ini, satu-satunya yang bisa menginvestasikan 100 juta rupiah, selain Grup Jaya, adalah Grup Makmur milikku. Nona Dewi, kenapa tidak kau mohon padaku? Minum ini. Dan investasinya? Aku yang tanggung. Bapak Pratama dan Bapak Pratama Senior sudah setuju dengan ayahku. Keluarga Pratama kaya raya. Apakah Nona Dewi mendapatkan investasi ini? Itu keputusanmu. Baiklah, aku akan minum. Tahan dulu. Bapak Pratama. Membuat Dewi minum seperti itu saja tidak menyenangkan sama sekali. Aku punya pertunjukan kecil untukmu. Lihat. Pertunjukan apa? Tahan dia. Apa-apaan? Lepaskan aku. Apa yang kamu masukkan ke dalamnya? Sesuatu yang akan membuatmu bahagia. Tentu saja. Dan juga para pria. Setelah kamu minum ini, 8 atau 10 pria tidak akan cukup untuk memuaskanmu. Besok, kamu, si Nona Dewi yang dulu glamor, akan menjadi selebriti. Ide bagus. Saat itu terjadi, aku akan menjadi yang pertama bagi Nona Dewi seorang pria. Tidak tahu malu? Kalian semua tidak tahu malu? Aku jamin sebentar lagi kamu bahkan tidak akan punya tenaga untuk mengumpat. Jalang kecil, Ibu. Apa yang kamu lakukan di sini? Jangan berani-berani mengganggu ibuku. Bapak Pratama dan Bapak Pratama Senior selalu menginginkan teknologi inti grup perkasa. Itu terkunci di dalam brankas. Dan kunci untuk brankas itu ada pada si kecil ini. Gak nyangka dapat bonus hari ini. Jika kamu tidak menyerahkan kuncinya, tidak ada yang pergi. Tahan dia. Apa yang kamu lakukan?
Kemari, kau gila. Biarkan aku lihat di mana kuncinya. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku, bajingan. Hentikan. Lepaskan aku. Nisa, Jika kamu tidak menyerahkan kuncinya, aku akan membuatmu membayar hari ini. Setelah aku menemukan kuncinya, aku akan membuatmu berteriak sekeras-kerasnya. Ah, Bapak Pratama, tanganmu baik-baik saja. Biarkan aku meniupnya. maaf. Ibu tidak melindungimu. jalang melahirkan jalang kecil. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Berhenti. Aku akan menghancurkanmu hari ini. Berhenti. Berhenti. Ayah, selamatkan ibu. Rio, aku akan membawanya ke rumah sakit dulu. Aku serahkan ini padamu. Kau yang melakukan ini? Aku hanya mengajari dua jalang kecil itu pelajaran. Bapak Pratama, Istri dan anakku. Sejak kapan kau berhak mendisiplinkan mereka? Istri dan anakmu. jadi kau berondongnya Dewi. Kau pikir kau siapa? Apa yang memberi kau hak untuk memukul Bapak Pratama? Kalian semua berdiri saja. Apa kau tidak lihat dia mengganggu Bapak Pratama? Tangkap dia. Bapak Pratama, lihat mereka. Dia CEO Grup Jaya. Dia adalah CEO Grup Jaya. Dia benar-benar CEO Grup Jaya. CEO Grup Jaya. Hah, aku tahu aku salah. Tangan mana yang kamu gunakan? Potong saja. Aku tahu aku salah. Penyihir itu yang menyuruhku. Ini bukan salahku. Tidak, bukan aku. Lakukan. Aku akan melakukannya sendiri. Nona Dewi. Aku tahu. Aku salah. Siapapun yang mengingini barang-barang ayahku pantas mati. Dan kamu, saat kamu dan Rahmat menjebakku, kenapa kamu tidak melihat ini datang? Dewi, aku tahu aku salah. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Terlambat. Keluarkan dia dari sini. Apa yang terjadi hari ini, jangan ada yang membicarakannya. Dan Grisa, kamu hampir membunuh seseorang? Apakah kamu belum cukup di penjara? Kamu benar-benar CEO Grup Jaya. Sekarang kamu tahu siapa aku? Menyesal? Jadi kamu anak dari keluarga Jaya. Dulu, kamu terus berbohong padaku. Kamu sama sekali bukan orang biasa. Jadi tidak ada yang bisa menyakitimu dengan mudah. Apa? Kamu ingin seseorang menyakitiku? Kamu tidak akan terluka. Kamu tidak akan mati. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kenapa? Ada apa? Apa kamu tahu kalau dulu, kamu satu-satunya yang aku pedulikan? Jika aku tidak berusaha melindungimu, aku tidak akan putus denganmu. Dan aku tidak akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Dan aku tidak akan melahirkan Ayu di penjara. Rio. Aku benci kamu. Apa yang baru saja terjadi? Di mana Ayu? Dokter bilang itu hanya goresan.
tidak serius. Ada apa denganmu? Dia bilang, kalau bukan untuk melindungiku, dia tidak akan putus denganku. Dia tidak akan jatuh ke dalam jebakan mereka, dan dia tidak akan melahirkan Ayu di penjara. Menurutmu apa maksudnya? Rio, jangan dipikirkan berlebihan. Aku akan suruh seseorang menyelidikinya. Aku perlu tahu kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu. Semuanya. Baik. Rapat pemegang saham besok. Ayah, tolong jaga aku. Dan lindungi hasil kerja keras ayah. Pada hari yang sangat dingin, dia mendatangi puluhan perusahaan. Dan ditolak di setiap perusahaan. Kamu benar-benar tidak mau membantu? Dia sudah tahu siapa aku. Dia lebih baik bertanya pada orang lain daripada datang padaku. Kenapa aku harus merendah pada seseorang yang tidak peduli? Hal yang kuminta kamu selidiki, bagaimana perkembangannya? Sudah terlalu lama, sulit untuk diselidiki. Aku akan cari cara lain. Lakukan dengan cepat. Ayo. Ibu, jepit rambut yang ibu pakai itu cantik sekali. Bolehkah aku menukar shell ini dengan jepit rambut ibu? Kalau kamu suka, ambil saja. Tidak perlu tukar. Tidak. Ibu bilang aku tidak boleh menerima sesuatu tanpa memberi. Jika ibu tidak mau shellnya, maka aku juga tidak mau jepit rambutnya. Benar-benar penyelamat. Nih, Terima kasih. terima kasih, Pak. Kamu Dalam sudah datang, masuklah. Dewi? Dia benar-benar satu kamar dengan orang tua bangka ini? Jika Rio melihat ini, Dewi hancur. Aku harus kejar pesawat. Maaf, aku hanya bisa menemuimu di hotel. Anda sangat baik, Bapak Susanto. Anda sudah bersama ayahku selama puluhan tahun. Ayah paling percaya pada Anda. Meskipun Anda sudah pensiun sekarang, Anda tetap orang yang paling saya hormati. Saya hanya bertanya-tanya tentang masalah yang saya sebutkan sebelumnya. Apakah Anda bisa berbagi informasi? Saya malu. Saat Bapak Dewi Senior meninggal dunia, dan Anda tiba-tiba masuk penjara, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk bantuan sekecil itu, jika Anda minta, tentu saya akan melakukannya. Di dalam sini adalah apa yang Rahmat lakukan di perusahaan selama ini. Semoga membantu Anda. Dewi. Beraninya kau? Apa-apaan kamu di sini? Aku yang seharusnya bertanya itu padamu. Kenapa kamu bertemu pria di hotel? Kamu pikir aku sudah mati? Apa yang aku lakukan bukan urusanmu. Bukan urusanmu, itu bukan untuk kamu putuskan. Apa yang kamu lakukan?
Apa masalahmu? Kamu bisa bersama orang lain. Tapi tidak denganku, takut aku tidak bayar? Ya, tepat sekali, takut kamu tidak bayar. Puas sekarang? Berapa? 1 miliar rupiah. Hamfa. Kamu tidak sepadan. Kalau begitu, jangan muncul di depanku. Mau kemana? Mencari seseorang yang akan memberiku 1 miliar rupiah. Coba saja, keluar dari pintu itu. Kamu tahu betul aku satu-satunya yang bisa membantu kamu. Kenapa kamu tidak datang kepadaku? Karena aku tidak ingin melihatmu. Rio, kita tidak bisa kembali. Mari kita berpisah baik-baik. Tidak perlu diperpanjang lagi. Kita tidak akan berpisah baik-baik, ini perjuangan sampai akhir. Hari ini, Dewi dan Rahmat sedang bertengkar. Dewi tidak mendapatkan sepeser pun investasi. Apakah kamu benar-benar akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa? Duduk diam? Tidak mungkin. Sudah kubilang. Aku akan menanamkan 500 juta rupiah ke Rahmat. Kau mendukung Rahmat. Dia tidak ingin menemuiku, kan? Bukankah dia ingin berpisah baik-baik denganku? Ayo lihat. Saat dia terpojok, apakah dia masih punya tulang punggung itu? Rio, kau gila. Dialah yang pertama mengkhianati hubungan kita. Siapa kira-kira dia, berani macam-macam padaku? Jika saja dia datang padaku, bukankah aku akan membantunya? Tapi malah, dia pergi ke hotel dengan seorang pria tua. Aku sudah menyelidikinya. Orang itu adalah asisten ayahnya. Dia memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Mereka bersama-sama di kamar kurang dari 5 menit. Dan orang yang memberitahumu adalah Clara. Ini yang dia inginkan. Tidak peduli siapa yang memberitahuku, tidak peduli siapa orangnya, kenyataannya dia pergi ke hotel dengan seorang pria tua. Rio, jangan lakukan hal bodoh. Aku masih menyelidiki apa yang terjadi saat itu. Mungkin ada lebih dari itu. Bukankah dia punya mulut? Jika ada lebih, kenapa dia tidak bicara? Intinya, dia tidak percaya padaku. Dia tidak pernah berniat menghabiskan hidupnya bersamaku. Rio, kau akan menyesali ini. Di kamus Rio Jaya, tidak ada kata menyesal. Doni, apa-apaan? Doni, apa yang dia lakukan di sini? Akhirnya, aku bisa bertemu denganmu. Aku pikir kamu akan dihabisi oleh gadis Dewi itu kali ini. Dokter sudah membuat laporan medis. Rahmat menyuap dokter itu. Selama aku bilang tidak tahu apa-apa, apa yang bisa polisi lakukan padaku? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kamu masih belum tahu apa yang terjadi, kan? Saat itu, Rahmat mengancam Dewi untuk menikahi Doni, atau dia akan membunuh pacar kecilnya. Dewi itu, dia cukup setia. Dia benar-benar setuju. Lalu dia kehilangan cinta sejatinya. Jadi dia menusuk Doni. Hahaha. Masa sih? Setelah Doni sendirian dengannya, dia menusuk dirinya sendiri. Dan menjebaknya agar dia masuk penjara. Doni, kamu binatang. Wanita itu sangat bodoh. Pacar kecilnya mungkin sudah meninggalkannya sejak lama. Yang paling aku sesali adalah bahwa aku tidak pernah benar-benar meniduri Dewi. Tubuh itu, wajah itu, masih terasa sia-sia kalau aku memikirkannya. Kalau bukan karena uang Rahmat, aku pasti sudah bersenang-senang dengannya sebelum memasukkannya. Aku dengar, Dewi akan segera dipecat dari grup perkasa. Benar. Lalu aku akan mengikatnya ke tempat tidur. Dia akan berada di bawah belas kasihanku. Hehe. Hahaha. Kunci brankas ini, ayah sendiri yang memberikannya padaku. Dia bilang padaku aku harus menjadi CEO perusahaan ini. Sebelum aku bisa mengambilnya. Luar biasa.
Teknologi inti grup perkasa akhirnya akan terungkap. Karena Bapak Dewi Senior mempercayai putrinya sendiri, lowongan CEO yang sudah 6 tahun di perusahaan akhirnya akan diisi oleh Nona Dewi. Dia pilihan yang tepat. Tunggu dulu. Ayo selesaikan taruhan dulu. Sebelum memutuskan CEO, tidak perlu terburu-buru. Taruhan apa? Tadi, aku membuat kesepakatan dengan mereka berdua. Siapapun yang bisa membantu grup perkasa mendapatkan investasi yang lebih besar, Bapak Wibowo dan aku masing-masing akan memberikan 5% saham kami kepadanya agar dia bisa memimpin perusahaan kembali ke puncak. Total 10%. Itu langkah besar. Aku sudah mengamankan 100 juta dolar dari CEO Grup Makmur untuk membantu perusahaan bangkit kembali. Karena kamu berhasil mendapatkan raksasa seperti Grup Makmur bergabung, grup perkasa terselamatkan. Itu yang paling bisa kulakukan. Dewi, bagaimana dengan investasimu? Hei Dewi, bagaimana dengan investasimu? Aku tidak dapat investasi. Tidak ada investasi, ya? Sesuai kontrak, 10% saham itu milikku. Mulai sekarang, aku adalah pemegang saham terbesar grup perkasa. Baiklah. Mulai sekarang, aku nyatakan bahwa aku adalah presiden grup perkasa. Tunggu dulu. Apa-apaan ini? Aku tidak dapat investasi. Tapi itu tidak berarti aku kalah. Aku tahu hasil ini sulit kau terima. Tapi membuat keributan tidak akan membantu. Kau di dalam selama 6 tahun. Kau tidak mengerti manajemen perusahaan sama sekali. Menyerahkan perusahaan padamu? Siapa yang bisa merasa tenang? Bagaimana menurutmu? Benar, kan? Maaf, Nona Dewi. Grup perkasa adalah darah daging kami. Ini menyangkut penghidupan puluhan ribu karyawan. Kami tidak bisa mengambil risiko. Dividen dari saham yang ditinggalkan Bapak Dewi Senior cukup untuk hidupmu seumur hidup. Lepaskan saja. Dewi, jika aku jadi kamu, aku akan gunakan masa mudaku untuk menyenangkan Sugar Daddy itu di ranjang, supaya dia memberimu lebih banyak uang jajan. Perusahaan ada di tangan ayahku, kenapa kau harus merusak penghidupan semua orang? Memalukan. Tidak tahu malu. Jika Bapak Dewi Senior tahu, beliau tidak akan tenang di alam sana. Tunggu, semuanya, lihat ini. Lihat apakah kalian masih tersenyum setelah ini. Apa ini? Sejak ayah meninggal, Rahmat menggunakan posisinya untuk menggelapkan puluhan juta dari perusahaan. Perusahaan terus merosot. Perusahaan bahkan tidak bisa mencukupi kebutuhan. Sementara itu, kamu dan Clara mengendarai mobil mewah dan tinggal di rumah besar, semua dari uang pemegang saham. Bagaimana kamu tahu semua itu? Aku tahu lebih dari itu. Aku juga tahu Grup Makmur setuju untuk berinvestasi tapi dengan syarat begitu kamu jadi CEO, kamu memberikan Grup Makmur teknologi inti grup perkasa. Jika aku serahkan perusahaan padamu, sama saja aku memberikan perusahaan begitu saja. Dan Grup Makmur didukung modal asing. Kamu tahu artinya? Artinya teknologi inti Bapak Dewi Senior sudah bocor ke luar negeri. Rahmat. Ini pengkhianatan. Ini. Siapa yang mengkhianat? Aku bukan pengkhianat. Rahmat, kamu mengkhianati perusahaan dan mengabaikan kepentingan semua orang. Kembalikan uangnya dan keluar dari grup perkasa. Semuanya. Biar aku jelaskan. Kabar baik. Grup Jaya baru saja berinvestasi 500 juta rupiah pada kita. Rio. Astaga. Jika dia bergabung dengan grup Jaya, kita hancur. Selamat kepada grup perkasa. Atas Bapak Rahmat Sterling menjadi CEO. Hahaha. CEO Grup Jaya mendukungku Rahmat Sterling. Ini aku, Rahmat. Kau pasti sudah tidur dengan orang tua bangka itu, dan membuat Bapak Rio marah. Kau bersamanya, jadi apa yang harus kulakukan? Pada akhirnya, dia tetap membantu kita, kan? Kau akan berakhir tanpa apa-apa. Pecundang sejati. Rio, kenapa kau hancurkan hal yang paling penting bagiku? Mengingat situasi saat itu, apa aku punya pilihan lain? Dan sekarang kau mau mengusirku? Ah, kalian semua.
Investasi penuh 600 juta dolar, meskipun teknologi inti Bapak Dewi Senior dibagikan ke grup makmur, itu tidak akan membawa krisis ke grup perkasa. Tapi bagaimana jika teknologinya bocor ke luar negeri? Ah, Bapak Pratama Senior berkata, teknologi itu hanya akan digunakan di dalam negeri. Keinginan terbesar kakakku adalah menggunakan teknologi ini untuk kebaikan seluruh umat manusia. Jika kita terus menyembunyikannya, bukankah itu bertentangan dengan keinginan kakakku? Karena tidak ada yang keberatan, saya sekarang menyatakan, mulai hari ini, Bapak Rahmat menjadi presiden baru grup perkasa. Hahaha. Nona Dewi, demi masa depan perusahaan, serahkan kunci brankas, dan tinggalkan grup Sentosa. Perusahaan ini adalah karya hidup ayah. Kenapa aku harus menyerahkan perusahaan ini padamu? Karena aku membawa 600 juta rupiah. Dan kamu tidak berkontribusi 1 sen pun, tidak 1 sen pun. Dewi, pria yang dulu kau pertaruhkan nyawamu kini menjadi pukulan terakhir yang menghancurkanmu. Dikhianati oleh mantan kekasihmu, bagaimana rasanya? Cukup, cukup. Berhenti membuang-buang napasmu untuknya. Serahkan kuncinya. Sekarang. Tidak mungkin aku menyerahkan karya hidup ayah padamu. Kamu tidak punya apa-apa sekarang. Kunci di tanganmu itu hanya sepotong rongsokan. Tidak berharga. Meskipun tidak berharga, aku tidak akan mengambil risiko dibawa ke luar negeri. Ini pasti bukan yang ayah inginkan. Rahmat bilang begitu, dan grup makmur menjamin tidak akan dibawa ke luar negeri. Bagaimana dia bisa menjamin itu? 600 juta rupiah cukup untuk membuat kamu meninggalkan prinsipmu? Kenapa aku harus percaya pada kalian? HMPH, kalau begitu jangan salahkan aku jika aku kasar. Jangan berani. Ayah, hei. Tidak. Kalian tunggu apa lagi? Ambil. Siapapun yang mendapatkan kunci hari ini, aku janji mereka akan bernilai 100 miliar rupiah seumur hidup. Ayo, ayo, maaf, Nona Dewi. Apa yang kau lakukan? Apa yang kalian mau? Lepaskan aku. Menyerahkan perusahaan kepada mereka tidak akan berakhir dengan baik. Kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Hak apa yang kamu miliki untuk memburuk-burukkan ayahku di sini? Kuncinya tidak ada di dalam tas. Dia melahirkan di penjara. Apakah ada pada anak itu? Sial. Dia sudah kembali bersama keluarga Jaya. Mendekatinya pasti akan membuat trio curiga. Dia membawa banyak barang hari ini. Dia berniat menyerang kita. Dia pasti bertekad untuk mendapatkan posisi CEO dengan segala cara. Kalau begitu, kuncinya pasti ada padanya. Jadi, katakan padaku, apakah kamu akan menyerahkannya sendiri, atau aku harus menelanjangimu? Bapak-bapak ini sudah melihatmu tumbuh besar. Kamu pasti tidak ingin mereka melihat sesuatu yang seharusnya tidak mereka lihat, kan? Kamu tidak tahu malu. Jangan salahkan aku jika aku kasar. Hei, hei, hei. Apa yang kamu lakukan? Jangan bergerak. Kamu sudah mengumpulkan banyak bukti melawanku. Lihat dirimu, bersikap sok hebat. Selama ini, kamu hanyalah kutukan. Hari ini, aku akan membawamu menemui ayahmu. Dewi? Dewi, bangun. Rio, kenapa kau lakukan ini padaku? Maafkan aku, Dewi. Aku salah. Jangan buat aku takut seperti ini. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Bapak Wibowo, itu Bapak Rio. Apakah kita gagal? Investasi 500 juta dolar itu untuk Dewi. Itu Rahmat. Rio. Jika dia menariknya kembali, aku habis. Rahmat. Percobaan pembunuhan terhadap Ibu Rio, bawa dia ke kantor polisi. Haha, siapa? Siapa yang kau panggil Ibu Rio? Orang yang baru saja kau coba bunuh. Dewi. Dia kesayangan Cheo. Kau akan membusuk di penjara. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku.
Tunggu, bawa dia pergi. Lepaskan aku. Clara, selamatkan aku. Pikirkan untuk menyelamatkan ayahmu. Semua yang mengganggunya hari ini. Dan kaki tangan mereka, kalian semua habis. Karena aku tidak ingin bertemu denganmu. Rio, kita tidak bisa kembali. Ayo berpisah baik-baik. Tidak perlu bergantung. Dewi, aku benar-benar kacau. Berikan aku satu kesempatan lagi. Ah, Dewi, kamu sadar. Awas. Rio, tentang apa yang terjadi saat itu, selain putus, aku tidak punya pilihan yang lebih baik. Aku mohon padamu, jangan bantu orang lain mengambil perusahaan ayahku. Tidak, tidak akan lagi. Aku mendapatkan kunci itu kembali untukmu. Setiap orang yang menyakitimu, tidak akan lolos. Saat kamu membaik, kamu bisa membalas dendam sendiri. Dan grup Sentosa juga mengadakan rapat Dewan Direksi kembali dan setuju untuk membiarkanmu menjabat sebagai CEO. Aku akan melakukan semua yang bisa kulakukan untuk membantumu. Perusahaan ayahmu akan selalu menjadi milikmu. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Ini adalah karya hidup ayah. Atas nama ayah, terima kasih, Bapak Rio. Dewi, jangan katakan itu. Akulah yang bersalah padamu. Aku benar-benar tidak tahu saat itu. Mereka menggunakan hidupku untuk mengancammu. Jika aku memberitahumu identitasku sejak awal, semua ini tidak akan terjadi. Ini semua salahku. 5 tahun di penjara ini, aku tidak pernah menyesali pilihanku. Aku merindukan waktu yang kita habiskan bersama. Sangat bahagia. Tapi baru pada hari itu aku tahu siapa dirimu sebenarnya. Baru kusadari aku adalah lelucon terbesar. Pengorbanan yang kupikir kulakukan hanya mengharukan diriku sendiri selama ini. Sebenarnya, bagimu, semua ini adalah sesuatu yang bisa kamu selesaikan dengan mudah. Tidak perlu disebutkan. Tidak, Dewi. Sungguh, tidak. Dengarkan aku. Semua yang kau lakukan untukku sangat berarti dalam hatiku. Aku tidak akan pernah melupakannya. Tidak perlu. Aku lelah. Pergi saja. Dewi. Kalau begitu, istirahatlah. Aku akan keluar. Oh, Rio. Bagaimana keadaan ibu dan ayah? Ibu sudah sadar. Dia sedang istirahat. Jangan khawatir, Ayu. Ibu paling benci rasa sakit. Boleh aku masuk dan menemaninya? Ayu. Ayah melakukan kesalahan. Dia membuat ibu marah. Bisakah kamu bicara dengan ibu dan minta dia memaafkan ayah? Ibu bilang kalau berbuat salah, perbaiki. Kamu bertanggung jawab. Aku tidak bisa membantumu dengan itu. Kalau ibu menyakiti tangan ayah, Ayu akan menciumnya supaya sembuh. Ibumu mendidikmu dengan baik. Tapi, ayah membuatmu tumbuh di penjara. Apa kamu menyalahkan ayah? Aku tidak menyalahkan ayah. Maria di penjara baik padaku. Itu dulu. Sekarang ibu sudah tidak mau ayah lagi. Pasti ayah membuat ibu marah. Aku akan menemui ibu.
Ibu, apakah kamu masih kesakitan? Aku tidak kesakitan. Aku baik-baik saja. Kalau begitu aku bisa tenang. Apakah ayah membuatmu marah lagi? Ayah melakukan kesalahan. Aku tidak bisa memaafkannya. Tapi jika aku tidak memaafkannya, Ayu, kamu harus memilih antara ayah dan aku. Ayu, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Baik, aku akan pilih satu. Ayah dan ibu, kakek dan nenek, mereka semua baik padaku. Aku merasa bahagia setiap hari. Mulai sekarang, Senin, Rabu, dan Jumat bersamamu, dan akhir pekan bersama kakek dan nenek. Sayang, aku sayang kamu. Aku juga sayang kamu. Aku lebih suka dia memukulku, membentakku, daripada dia begitu dingin padaku. Rio, aku sudah bilang padamu sejak lama, jangan lakukan ini. Tapi kau tidak mau mendengarkan. Aku bahkan tidak tahu siapa yang memberitahuku itu. Kata, menyesal, tidak ada dalam kamusku. Anak nakal yang tidak tahu berterima kasih ini. Aku sudah begitu baik padanya. Dan dia bahkan tidak memberiku satu hari pun. Hei, kau sudah bangun. Kau mau minum air sekarang? Atau kau perlu ke kamar mandi? Kau perlu ke kamar mandi, kan? Turunkan aku. Dokter Wijaya bilang kau belum boleh turun dari tempat tidur. Kau bisa merobek jahitanmu. Entah di kamar mandi, atau di tempat tidur. Terserah kamu. Kau tidak perlu melakukan ini. Sudah malam. Kalau kamu tidak biarkan aku bantu, aku harus ganggu perawat. Dia sudah seharian kerja keras. Hati-hati. Kamu tidak boleh pergi. Jangan kembali. Aku akan merekrut perawat besok. Tanpa izinku, tidak ada perawat yang akan menerimamu. Apa sebenarnya maumu? Itu tidak akan berhasil. Aku tidak akan memaafkanmu. Aku tahu kamu tidak perlu memaafkanku, tapi aku tetap harus melakukannya. Entah kamu memaafkanku atau tidak, aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Aku bawakan suplemen terbaik untukmu. Ibumu akan segera keluar rumah sakit setelah minum ini. Meskipun kamu tidak memberiku sepeser pun, aku tidak dendam. Baik banget, kan? Ayo. Oh tidak, ada yang salah. Ayu hilang. Apa? Kakiku. Ini semua salah ayahmu. Hari ini, darah dibalas darah. Berhenti. Belum waktunya dia mati. Jika kau bunuh dia, siapa yang akan membayar kita? Aku sudah cacat sekarang. Apa gunanya uang bagiku? Ini semua salahmu. Kalian semua. Aku tidak pernah bilang tidak akan merawatmu. Kenapa kau begitu tidak sabar? Begitu kita mendapat uang, kita akan pergi ke luar negeri. Lalu kita akan mencarikanmu dokter terbaik. Masih khawatir kakimu tidak sembuh. Aku sudah cacat. Siapa yang mau menikah denganku? Kau akan melahirkan anak-anakku dan merawatku seumur hidup. Baiklah. Selama kita memiliki gadis jaya ini,
kita bisa mendapatkan apapun yang kita inginkan. Ayahku punya banyak uang. Benarkah? Lalu, kau tahu di mana ayahmu menyimpan semua uangnya? Lepaskan aku akan mengantarmu menemukannya, oke? Apa yang kita tunggu? Ayo pergi sekarang. Kembali. Apakah kau bodoh? Uang Rio, masa kita biarkan seorang anak tahu? Gadis ini terlalu pintar. Jika kita lepaskan dia, kita berdua mati. Kau berani berbohong padaku? Beraninya kau membohongiku. Hari ini akan kupukul kau sampai mati. Ayah, ibu, aku takut. Mundur. Tolong, aku mohon. Jangan sakiti dia. Apa yang kau inginkan? Bapak Rio, Anda terus terang. Lepaskan ayahku. Berikan kami 10 juta rupiah tunai, dan bawa kami keluar negeri. Jika tidak, kau tak akan pernah melihat putri satu-satumu lagi. Ibu, aku takut. Tidak. Jangan sakiti dia. Tolong jangan sakiti Ayu. Kamu bisa minta apapun. Katakan ya padanya. Katakan ya sekarang. Bawa Rahmat ke sini. Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Aku bawa yang kamu minta. Lepaskan ayahku. Lempar ke sini, aku harus periksa dulu. Uangnya bagus. Kamu sudah dapat yang kamu mau. Lepaskan dia sekarang. Aku tidak sebodoh itu. Untuk menyerahkannya sekarang. Jika kamu mengkhianatiku, kita tidak akan pernah keluar dari sini. Lalu apa yang kamu mau? Setelah kami aman di luar negeri, baru kami lepaskan dia. Tidak bisa. Kamu tidak bisa membawa Ayu. Siapa kamu berani bilang tidak? Nyawa anakmu ada di tanganku. Ayu masih kecil. Di perjalanan, dia hanya akan jadi beban. Lepaskan dia. Aku akan ikut denganmu. Kita jadi begini semua karena dia. Setelah di luar negeri, bunuh saja dia. Kemarilah. Saya CEO Grup Jaya. Ambil aku sebagai gantinya. Aku tawaran yang lebih berharga. Bagaimana dengan itu? Dia orangnya. Dia yang membuat kakiku begini. Kemarilah. Aku akan membuatmu membayar 2 kali lipat. Tidak. Dengarkan aku, jika aku tidak kembali, bawalah Ayu dan hiduplah dengan baik. Aku sudah lama ingin minta maaf. Selama ini, aku terus memikirkanmu. Jangan pergi ke sana. Kamu harus percaya pada Rio. Dia tidak tega meninggalkanmu dan Ayu. Ayu, temui ibumu. Ibu, Tidak apa-apa, jangan takut. Ayah, ibu, dan paman ada di sini. Bawa dia keluar dari sini. Rio, awas. Aku akan membunuhmu hari ini. Bunuh kamu. Rio, awas. Kamu. Seperti orang bodoh, jika kau bunuh dia, kita terjebak. Cepat, jangan hanya berdiri di sana. Ambil uangnya dan pergi. Doni masih hidup. Ayah, Clara. Jangan ragu, bunuh dia. oke. Aku akan membunuhmu. Awas,
Rio. 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 Dewi, jangan khawatir. Rio akan baik-baik saja. Dia akan selamat. Ya, dia akan selamat. Anakku, bagaimana anakku? Paman dan Bibi. Para dokter sedang mengoperasinya. Tolong. Cobalah tenang. Di mana Ayu? Bukankah aku menyuruh seseorang mengantarnya pulang? Ardi menjaganya. Aku juga mengatur selusin pengawal. Dia akan sangat aman. Baiklah, biarkan aku memperkenalkanmu. Ini Dewi. Ibu kandung Ayu. Bapak dan Ibu Rio. Halo. Orang-orang itu mengejarku. Rio hanya berusaha melindungiku saat dia terluka. Maaf, aku dengar apa yang terjadi. Ini bukan sepenuhnya salahmu. Saat Rio bangun, aku akan memarahinya. Ya, dia akan bangun. Dokter, bagaimana anakku? Kami berhasil menyelamatkan nyawanya, tapi dia masih tidak sadar. Mengenai kapan dia akan sadar, bisa sehari. Atau seumur hidup. Bibi. Bapak dan Ibu Rio kembali. Butuh bujukan keras untuk membuat mereka pergi. Rio adalah satu-satunya putra mereka, aku tidak tahu apakah mereka bisa mengatasinya. Dia seharusnya tidak menyelamatkanku. Rio, dia benar-benar mencintaimu. Ada sesuatu yang sudah lama aku pendam, aku harus mengatakannya hari ini. Jika kamu tidak pernah bertemu Rio, masalah keluarga perkasa akan tetap terjadi. Mereka akan tetap mencari cara untuk menjebakmu dan memenjarakanmu. Jika ayah Ayu bukan Rio, sebelum kamu keluar dari penjara, Rahmat pasti sudah menyakitinya. Terakhir kali di bar, jika Rio tidak membantumu, kamu akan mati di tangan Fikri dan Clara. Dan sekarang kamu tidak akan bisa merebut kembali grup perkasa. Yang ingin aku katakan adalah, Rio menyembunyikan identitasnya memang salah, tapi jika dulu kamu lebih percaya pada Rio, saat semuanya mulai salah, jika kamu berbicara dengannya, dan bekerja sama mencari solusi, semua tidak akan berakhir seperti ini. Kalian berdua yang salah. Kamu jangan hanya menyalahkan Rio. Mau kemana? Terima kasih sudah memberitahuku ini. Aku pulang ke rumah untuk ganti baju. Aku akan segera kembali. Tolong jaga dia. Semoga aku tidak terlalu kasar padanya. Ah. Sudah kukatakan, terserah. Jika anakku tidak bangun, aku juga tidak ingin hidup. Rio, ayahmu sudah banyak mengalami masa mudanya. Tapi setiap kali aku memikirkan ibumu dan kamu, aku berhasil melewati semuanya. Pikirkan juga tentang Ayu. Apa kau tega melihatnya tumbuh besar tanpa ayah? Dan Dewi, ku dengar dia tidak pernah memaafkanmu. Bagaimana jika dia tidak sabar dan menikah lagi, membawa Ayu bersamanya? Siapa tahu, seperti apa ayah tirinya? Paman dan Bibi. Bisakah kalian membicarakan hal lain? Apa yang kau tahu? Bagaimana lagi kami harus memotivasinya? Bayangkan, anak dan istrinya mungkin lari dengan orang lain. Dengan temperamen kakakmu, dia pasti akan marah sekali sampai melompat, kan? Kenapa aku tidak berpikir seperti itu? Dewi dan Ayu ada di sini. Baiklah, kalian tetap di sini. Ayo kita kembali dan biarkan keluarga bertiga itu memiliki waktu sendiri. Ayah, lihat. Ini gambarku. Ini ayah. Ini ibu dan ini Ayu. Ibu, apa yang ibu masak hari ini? Tumis babi. Dulu ayahmu membuatnya untukku. Tapi aku tidak pernah sempat memakannya. Tidak pernah memakannya. Hari ini, aku membuatnya untuk ayahmu. Lalu Ayu akan membawanya untuk ayah. Halo. Rio sudah bangun. Rio benar-benar sudah bangun. Ibu, ayah sudah bangun. Ayo. Rio, bagaimana perasaanmu?
Rio, Ih, Rio. Ayu, kemari. Ayu. Lihat, putri kita sangat mirip denganmu.